Bab 411. Nama, CEO berbahaya penulis, nih. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Dalam ingatanku, sepertinya selalu ada orang seperti itu. Suaranya sangat bagus. Ada semacam kebijaksanaan dalam kejelasannya. Saat tertawa, terdapat pusaran buah pir kecil di sisi kanan mulut yang bersinar dengan radian sudut mulut. Pertama kali kami bertemu, dia sangat gugup dan tetap berada di pelukan pengasuhnya sampai dia didorong ke arahnya. Pengasuhnya berkata, "Tuan muda, ini adikmu." Saudari, dia menatapnya. Dia telah tinggal di Amerika Serikat bersama orang tuanya sejak dia lahir. Saat pertama kali bertemu dengan saudara tirinya, dia selalu merasa sedikit penasaran dan gugup. Gadis itu berjongkok di depannya, dengan sedikit rambut berserakan di wajahnya, sangat lembut dan nyaman. Dia sambil tersenyum menyerahkan sebuah kotak kue halus kepadanya. Pertemuan pertama, "Namaku Guyuksi, adalah adikmu." Pusaran buah pir tampak. Guyuksi, Guyuksi, Guyuksi. Untuk pertama kalinya, dia selalu cantik dan banyak bicara, yang membuat bibi tetangganya menyukainya. Dia tercekik oleh ketegangan yang tiba-tiba. Saya sangat canggung sehingga saya tidak bisa menjawab sepatah kata pun. Pengasuh itu menjelaskan dengan canggung di belakang, "Tuan muda, dia." Gadis itu melambai untuk menghentikan pengasuhnya, lalu memeluknya dan bertanya, "Apakah Anda suka menonton kartun?" Dia mengambil kotak kue dan mengangguk dalam diam. Sebenarnya dia tidak suka menontonnya, tapi dia tidak membencinya sama sekali karena dia ditemani olehnya. Titik 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 titik. Orang tuanya selalu sibuk dengan bisnis di Amerika, jadi selalu ada beberapa bulan setiap tahun dia akan dikirim kembali untuk tinggal bersama saudara perempuannya. Itu juga merupakan hari paling membahagiakan di masa kecilnya. Adikku selalu pendiam, tidak suka bicara, tidak ada kelas, selalu suka berdiam diri di rumah. Seseorang diam-diam melukis, membuat makanan ringan, atau menonton animasi bersamanya. Tangannya sangat terampil, dan kue yang dibuatnya sangat lezat. Dia selalu menangkap seleranya dengan mudah. Saat itu, yang paling banyak mereka lihat adalah robot kucing. Di sela-sela itu, adiknya bertanya kepadanya, "Namun, jika kamu memiliki Doraemon, keinginan apa yang paling kamu inginkan?" Dia terdiam beberapa saat, dan ketika dia ingin berbicara, dia mulai tertawa. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan remah-remah dari mulutnya dan berkata, "Kamu kucing rakus, tentu saja, yang paling kamu inginkan adalah makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya." Sayang sekali, wajahnya tiba-tiba menunduk, "Kakak tidak bisa melakukannya karena kamu seumur hidupmu." Jantungku tiba-tiba terasa sakit. Faktanya, adikku salah. Dia tidak suka makanan manis, dan dia tidak suka menonton robot kucing. Dan satu-satunya alasan dia bersedia melakukan ini adalah untuk bersamanya. Melihat wajahnya, dia menelan apa yang ingin dia katakan. Jika dia memiliki kucing yang suka mengotak-atik, satu-satunya harapannya adalah membiarkannya lahir 10 tahun lebih awal. Dengan begitu, ia akan memiliki perawakan yang tinggi dan kokoh, pemikiran yang matang dan mantap. Dengan begitu, dia bisa mempunyai kesempatan untuk berdiri di sampingnya sebagai laki-laki, bukan sebagai laki-laki. Adikku sangat menyukai anak-anak, jadi dia pergi ke taman kanak-kanak setiap minggu untuk melakukan pekerjaan sukarela. Dan dia, seorang pengikut kecil, berkewajiban untuk mengikutinya. Di pagi hari, dia mengajak sekelompok anak-anak yang baru berusia 3 atau 4 tahun untuk bermain, sementara dia, seorang anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun, duduk di salah satu sisi ayunan dan memandangnya. Membosankan, tapi dia tidak merasakannya sama sekali. Di waktu luangnya, adiknya akan datang dan duduk di ayunan di sampingnya, mengamati anak-anak bermain. Di bawah sinar matahari, dengan linglung. Lalu kalimat dinginnya, "Namun, dalam hidup ini, adikku tidak bisa punya anak." Dia menoleh padanya dan tidak mengerti. "Kakak bersalah." Dia mengulurkan tangan dan mengusap rambut lembutnya. Senyumnya ringan, dengan sedikit pahit, namun membuatnya hati. "Bersalah? Kejahatan apa?" Saat itu, dia ingin bertanya, tapi tidak bisa bertanya. Kemudian adikku memejamkan mata dan mengayunkan ayunannya. Rambut hitam, seolah diremas menjadi cahaya keemasan, menari mengikuti angin, terpantul di matanya, rusak dan hangat. Titik 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 titik. Pada ulang tahunnya yang ke-9, dia menunggunya di rumah sepanjang hari. Adikku, yang selalu sangat bersahaja, tidak pernah kembali secara tidak terduga.
Lilinnya padam dan makanannya dingin tanpa bergerak sedikitpun. Dengan rasa sesak yang berat di dadanya, dia selangkah demi selangkah kembali ke kamar. Kemudian dia akan tercekik di dalam selimut, tetapi dia tidak bisa tidur. Pada pukul 3 tengah malam, pintu villa terbuka. Dia diam-diam menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan cermat langkah kakinya. Dong, 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 di luar pintu kamarnya. Langkah kaki tiba-tiba berhenti, lalu pintu terbuka dengan bunyi berderit. Dia menutup matanya rapat-rapat dan berpura-pura tidur untuk menyembunyikan kegugupannya. Sepasang tangan dingin di wajahnya, dengan hati-hati menyisir rambutnya yang berantakan. Hanya sangat sensitif, dia mencium aroma yang samar, aroma yang bukan miliknya, terutama yang menyengat. Dia tiba-tiba membuka matanya, menatapnya, sedikit murung. Dia terkejut, malu untuk mengatakan, membangunkanmu. Tidak buruk. Dia mengatakan bahwa melalui cahaya di koridor, dia menyadari bahwa dia sangat berbeda hari ini. Biasanya pada wajah yang bersih terdapat riasan halus. Itu indah dan aneh, yang tanpa disadari membuatnya panik. Maaf, Ran-Ran. Suaranya penuh rasa bersalah, sesuatu terjadi padaku hari ini. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu di hari ulang tahunmu. Dia masih memandangnya dan tidak berbicara. Namun, mata anak laki-laki berusia 9 tahun itu begitu dalam hingga menakutkan. Seolah menyadari apa yang dilihatnya, dia berdiri dan berkata, aku akan mencuci muka dulu. Lalu, tanpa menunggu dia menjawab, dia bergegas ke kamar mandi. Usai membasuh wajahnya, ia mandi lagi dan berusaha membasuh seluruh nafas milik lelaki itu. Ketika dia memasuki ruangan lagi, dia sudah bangun, punggungnya menempel ke dinding di belakangnya, kepalanya tertunduk, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mendengar suara itu, dia memberinya senyuman, dan kesuraman matanya sedikit melambat, saudara perempuan. Dia juga berjalan sambil tersenyum, kenapa kamu tidak tidur? Saya tidak bisa tidur, apakah kamu ingin adikku bernyanyi untukmu? Dia berpikir, oke, usulan ini menggerakkan dia. Faktanya, di taman kanak-kanak, dia sudah berkali-kali mendengarnya bernyanyi. Tapi, lagu-lagu itu bukan miliknya. Malam ini, dia dengan rakus ingin memiliki hadiah yang hanya miliknya. Dia memindahkan kursi, duduk di sebelahnya dan bernyanyi, di pohon beringin di tepi kolam, jangkrik memanggil musim panas. Di ayunan di samping rumput, hanya kupu-kupu yang berhenti di atasnya. Di papan tulis, kapur guru tertulis masih mencoba mengobrol dan menulis. Malam itu, dia bernyanyi lama sekali. Setelah dia memejamkan mata dan berpura-pura tidur selama beberapa jam, dia perlahan berdiri, mematikan lampu untuknya dan menutupi selimut. Saat dia pergi, dia membungkuk dan mencium keningnya. Pada saat itu, jantungnya berdetak sangat kencang hingga seolah-olah meledak dari dadanya. Dia mendengarnya berkata, baiklah, selamat ulang tahun. Itu adalah hadiah ulang tahun yang paling berkesan yang pernah dia terima. Sehari setelah ulang tahunnya, dia dibawa kembali ke Amerika oleh orang tuanya. Setelah sekian lama sekali, mereka tidak menyebutkan mengirimnya kembali ke China. Samar-samar, dia merasakan sesuatu telah terjadi misalnya, ketika ayah saya sedang menelepon, dia berteriak dengan marah, baiklah, jika kamu ingin melahirkan bajingan itu, jangan masuk ke pintu kami untuk mengurus keluarga kami lagi, dan jangan beritahu orang lain, nama keluargamu adalah Gu. Aku tidak punya anak perempuan yang memalukan sepertimu. Ayah terjatuh dari telepon dan wajahnya memerah karena marah. Ibunya menepuk punggungnya dan menghiburnya, jangan marah, jangan marah. Bagaimana saya bisa marah? Dalam diam, dia mundur ke sudut, memikirkan malam sebelum berpisah, tiba-tiba rasa sakit yang menusuk di dadanya. Pada usia 12 tahun, atas permintaannya yang kuat, orang tuanya akhirnya menyetujui untuk membiarkan dia kembali ke sekolah menengah pertama. Ketika dia melihatnya lagi, dia telah pindah ke sebuah villa dengan ladang mawar yang luas. Rumah itu sangat indah, tetapi sangat sunyi. Begitu hening bahkan suara nafas pun terdengar jelas. Kemanapun dia pergi, ada perasaan hampa yang mengerikan. Ini seperti kuburan, namun setelah hanya beberapa jam, dia merasa seperti ditusuk jarum, hampa dan dingin. Dia tidak mengerti kenapa dia bisa hidup sendirian di kuburan ini begitu lama. Dia membawanya dan ingin membawanya pergi. Dia dengan lembut melepaskan diri dari tangannya, namun, terima kasih atas kebersamaanmu di tahun-tahun itu, yang merupakan saat paling membahagiakan bagiku. Tapi sekarang, itu hilang selamanya.
Hanya saja ini bukan masa kecilnya yang paling membahagiakan. Nanti, dia akan sering menemuinya dan berbicara dengannya. Atas permintaan orang tuanya, dia harus kembali ke Tiongkok selama liburan musim panas. Namun ketika dia kembali lagi, dia sudah tidak ada lagi. Seluruh villa kosong, bunga mawar di taman, karena tidak ada yang merawatnya, lama-kelamaan mengering, serak dan layu. Jadi di sini, seperti yang dia duga, menjadi kuburan kosong. Kembali ke taman kanak-kanak tempat adiknya sering bersekolah, dia berkata bahwa dia ingin mengasuh anak-anak di sini selama 1 hari daripada adiknya. Saat itu, di usia 13 tahun, ia telah memudar dari masa mudanya yang berusia 8 atau 9 tahun, dan tinggi badannya telah bertambah pesat. Dengan matanya yang mantap, dia terlihat seperti siswa SMA. Presiden sedikit ragu-ragu dan setuju. Maka dia, seperti adiknya di masa lalu, mengajak sekelompok anak-anak yang baru berusia beberapa tahun untuk bermain game, dan bernyanyi bersama mereka. Dia melakukan banyak hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak tahu kenapa dia ingin menjadi seperti ini, tapi berat hatinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak melakukan sesuatu, dia akan menjadi gila. Saat istirahat makan siang, dia memejamkan mata dan tidur di ranjang besar guru taman kanak-kanak, tetapi otaknya kacau dan dia tidak bisa tidur sama sekali. Begitu aku memejamkan mata, kuburan kosong itulah yang mengubur dirinya dan masa kecilnya. Sampai, sepasang bibir lembut, perlahan menutupi dirinya, penguasa bibir hanya dengan satu sentuhan, dengan cepat pergi. Dia merasakan nafas hangat di sekitar pipinya, tapi hening. Pemilik bibir mengamatinya lama sekali, dan melihat bahwa dia tidak bangun. Dia pikir itu karena dia kurang berciuman. Jadi dia menundukkan kepalanya lagi, kali ini tidak hanya menghisap bibirnya yang kaku, tapi juga dengan rakus menjilat beberapa suap, terlepas dari orang kaku di bawahnya. Setelah menunggu beberapa saat, dia bangkit dan pergi dengan enggan. Dia membuka matanya, pada saat dia berbalik, dia melihat kartu nama di dadanya, Kiao Rao Rao. Tanpa disadari, tertekan selama sehari, hati akhirnya rileks. Bertahun-tahun, kemudian, di pesawat Inggris menuju kota A. Setelah makan siang, Kiao Rao menyentuh perutnya dengan puas dan siap untuk tidur siang. Tanpa diduga, dia tiba-tiba berkata, sebenarnya, objek ciuman pertamaku bukanlah kamu. Kiao Rao tertegun, wajahnya tiba-tiba terbakar, kamu semua tahu. Dengan baik, dia mengangguk dan menatapnya, karena sejak aku lahir, aku diam-diam telah dicium oleh dokter yang melahirkanku. Aku tidak bisa menahannya, terlihat terlalu baik juga sangat menyedihkan, bermartabat, tapi apa yang dia katakan tidak datar. Ah! Bagaimana bisa seperti ini? Kiao Rao marah, mengapa dokter itu sangat tidak profesional? Tidakkah mereka tahu bahwa ciuman pertama adalah hal yang sangat sakral dan penting? Sayang sekali seseorang mencuri ciuman pertama, dengan santai dia marah, seolah dia belum pernah melakukan ciuman. Gu Haoran memejamkan mata dan tersenyum. Bodoh, aku tidak bisa mendeteksi kebohongan yang begitu jelas. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan dalam 20 tahun terakhir. Lalu, Kiao Rao Rao sangat berhati-hati untuk mendekati masa lalu, mengatupkan giginya dan mengajukan pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan, lalu mengapa kamu tidak menyukaiku? Dia telah jatuh cinta padanya selama ini lama. Dia mengetahuinya, tetapi mengapa dia tidak memberinya sedikit pun kesempatan? Dia mengerutkan kening dan berpikir, karena kamu terlalu muda. Kecil, Kiao Rao Rao tertegun, dan kemudian bergumam, aku tidak muda. Aku hanya 2 tahun lebih muda dari Siatong. Dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Petik 2. Dia memejamkan mata, tidak berbicara, dan sepertinya tertidur. Dia menghela nafas lagi dan berkata pada dirinya sendiri, oh, kuharap aku punya Doraemon, dan biarkan itu membantuku untuk dilahirkan 10 tahun lebih awal. Maka kamu tidak akan mengira aku kecil. Petik 2. Dia memejamkan mata, karena perkataannya membeku. Namun, jika kamu memiliki Doraemon, apa yang paling ingin kamu capai? Satu-satunya keinginannya adalah membiarkannya lahir 10 tahun lebih awal. Dengan cara itu, dia akan memiliki fisik yang tinggi dan kokoh, pemikiran yang matang dan mantap. Dengan begitu, dia bisa mempunyai kesempatan untuk berdiri di sampingnya sebagai laki-laki, bukan laki-laki. Awalnya, hidup selalu dalam reinkarnasi. Dan dia,
tampaknya, adalah selalu melihat ke belakang. Dia membuka matanya dan menatapnya. Ada cahaya redup di bagian bawah matanya yang kosong. Apakah kamu ada waktu luang di akhir pekan? Dia bertanya, Tuan Qin, bisakah tanganmu jujur? Siatong melihat tangan yang dipijat Tuan Qin untuknya. Dia menggerakkannya ke atas dan ke bawah dengan susah payah dan melayang. Tiba-tiba dia merasa pipinya panas. Bagaimana dia bisa begitu provokatif di pagi hari? Bukankah dia baru saja bangun dan dengan santai mengatakan bahwa bahunya sedikit sakit? Tuan Qin dengan sopan berkata bahwa dia akan memijatnya. Saat itu, dia sedikit terharu. Baru-baru ini, Tuan Qin menjadi semakin lembut dan perhatian. Tapi dia hanya menekan bahunya secara simbolis. Telapak tangan yang hangat, mulai dari bawah, menjadi sangat tidak jujur. Dia memeluk Siatong erat-erat dan berbisik di telinganya. Tidak mungkin, istriku, aku hanya bisa memijat seperti ini. Siapa yang memanggil ibu pedas anakku, semakin feminin. Saat aku baru saja bangun, aku tidak sabar melihatmu tidur. Istriku, kulitmu sangat sulit ditembus sehingga aku tidak bisa melepaskannya. Menikmati belayan lembutnya, Siatong tidak bisa menahan tawa, aku tidak bisa tunggu. Aku suami istri yang sudah tua, dan aku juga ibu dari 2 anak. Tuan Qin berkata dengan lembut, istri, kamu lebih cantik dari sebelumnya. Katanya sambil memeluk Siatong dari belakang, tangannya menjadi semakin tak terkendali, dengan keinginan yang kuat. Tapi, Siatong tidak bisa menyangkal obsesi manis ini, yang membuatnya merasa sangat bahagia. Bukankah dalam pernikahan, wanita yang memiliki anak itu seperti bubur? Di mata suamiku, itu selalu hambar. Bahkan laki-laki dan perempuan secara bertahap berubah menjadi gandum publik. Membosankan rasanya memikirkan melakukan hal yang sama dengan orang yang sama setiap hari. Tapi Tuan Qin mereka selalu bahagia dan penuh variasi. Bukankah kamu baru saja melawannya selama beberapa ronde tadi malam? Saat dia bangun pagi ini, Siatong masih merasa sedikit lemas di kakinya. Apakah Anda ingin melakukannya lagi? Siatong merasakan Tuan Qin memeluk dirinya dari belakang, dan mencium daun telinganya. Suamiku benar-benar baik atau buruk? Saya tahu bahwa kematiannya selalu terjadi di sini. Suatu ketika dia sedang mesra, dia secara tidak sengaja menyentuh Siatong yang terkejut. Perasaan renyah dan gatal seperti itu benar-benar membuat hatinya mulai berdebar. Tuan Qin terlalu pintar. Dia menangkap reaksi kecil. Aku sudah menciumnya seperti ini sejak saat itu. Siatong memikirkan sepasang anak yang kelaparan, ingin berjuang, suamiku, aku ingin bangun untuk membuatkan sarapan untuk sayang dan sayang. Ciumannya berlanjut, dengan suhu yang membara, tapi sekarang sayangku dan ayah bayiku lapar, jadi aku harus menikmati makanan lezat ibu mereka dulu. Istriku, kamu adalah makanan besarku. Piyama sutra dan membiarkannya berserakan di tempat tidur. Setelah badai seperti cinta, Siatong, sedikit lemah, diam-diam meraih tangan Tuan Qin, keluar dari kamar tidur dan pergi ke dapur. Melihat Tuan Qin masuk dengan tidak ramah, Siatong berkata dengan cepat, baiklah, suamiku, keluarlah. Memikirkan berkali-kali dalam waktu memasak, situasi dilecehkan oleh Tuan Qin, wajahnya memerah untuk mengusirnya. Kalau tidak, makanan ini tidak bisa dimasak lagi. Jika ditabrak oleh kekasih dan bayi, meski hanya berpelukan dan berciuman, itu juga memalukan. Setelah sarapan, bawalah berbagai makanan lezat ke meja. Lihat sayang dan sayang, semuanya turun dari atas. Hal ini membuat orang-orang di depan 2 saudara laki-laki dan perempuan yang cerdas, membuat Siatong merasa bahagia dari hati. Sepasang anaknya, bersama-sama, hanyalah sebuah kata yang bagus, bagus. Sayang mencium wajahnya dan berkata, ibu terlihat cantik hari ini. Dia sangat cantik. Bayi itu menatapnya dan berkata, ibu cantik setiap hari. Saya tidak bisa melihat bayi yang kejam di rumah, tapi sekarang bisa membuat orang tertawa. Ditambah lagi 360 derajatnya yang tidak ada sudut mati, sungguh mempesona. Tuan Qin berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu, ibu melakukan olahraga yang bagus di pagi hari, jadi dia terlihat bagus seperti ini. Melihat wajah Ping Fei Fei Siatong karena rasa malu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, istri, kamu tidak boleh bermalas-malasan di masa depan, tahu. Setiap pagi, saya akan mengawasi latihanmu. Kita harus tetap melakukannya lusa, hari, tahun demi tahun. Kamu lihat, setelah kamu berolahraga, wajahmu menjadi putih dan merah, itu berbeda. Aku tidak menipumu. Lihat,
Itu yang dikatakan sayang dan sayang, kan? Sayang sekali memikirkan apa mereka menyebutnya olahraga. Memikirkan hal ini, wajah Siatong tiba-tiba menjadi lebih merah, jadi dia hanya bisa membungkuk untuk sarapan, pura-pura tidak mendengar. Sayang juga menyukai usia yang cantik, mau tidak mau berkata dengan gembira, "Ayah dan Ibu, besok pagi, aku juga akan berolahraga bersamamu." Hal ini membuat masyarakat sangat malu. Olahraga seperti itu jelas tidak cocok untuk anak-anak. Tapi dia disesatkan oleh ayahnya, dan bahkan ingin berpartisipasi di dalamnya. Siatong dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Baiklah, hari ini keluarga bibi kita beranggotakan 4 orang, ayo kita pergi ke pantai untuk berlibur. Kamu bisa pergi dan menikmati sinar matahari dan pasir pantai." Sebelum Siatong selesai, bayi itu mengambil lihatlah dia dan berkata, "Maaf, Bu, kamu boleh pergi. Saya ada janji hari ini." Siatong Lian bertanya, "Dengan siapa kamu membuat janji? Atau bersama-sama?" Bayi itu meliriknya dan berkata, "Maaf, saya ada janji hari ini." Mata Siatong tiba-tiba menatap sekeliling. "Ya Tuhan, anak berusia 8 tahun ini akan berkencan. Apakah itu perempuan?" Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Sayang, siapa yang kamu kencani? Apakah saya mengenal Anda? Apakah itu Gu Jiao Jiao?" Siatong ingat bahwa pernah memberitahunya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memasuki matanya kecuali Gu Jiao Jiao. Bayi itu mengerutkan kening dan berkata, "Bu, tolong, bisakah kamu memiliki pikiran yang sehat? Saya telah membuat janji dengan beberapa teman sekelas saya hari ini untuk menggambar di rumah." Siatong juga merasa dia sedikit tidak sehat. "Saya tahu bahwa melukis adalah keinginan bayi saya, dan dia juga sangat mendukung. Tetapi ketika saya berpikir bahwa saya belum pernah mencoba membiarkan bayi saya tinggal di rumah sendirian sebelumnya, saya tidak dapat menahan rasa khawatir dan bertanya, itu benar, kamu bisa menggambar dengan baik. Tapi kita semua kehabisan tenaga. Apakah kamu yakin? Apakah kamu tidak bosan? Tidak membosankan. Jangan khawatir. Ayah, ibu dan adik, selamat bersenang-senang." Ucap senyum menawan di wajah bayi itu. Siatong memikirkannya dan bertanya, "Tapi apa yang kamu lakukan saat makan?" Wanita itu melahirkan seorang bayi, dan ini agak sulit untuk dipikirkan. "Untuk bayiku, aku takut meleleh di mulutku, dan aku takut jatuh di tanganku." Melihat ke arah Siatong, Tuan Qin masih tidak bisa menurunkannya dan berkata, "Oke, ayo pergi. Bayi kita adalah seorang pria kecil. Dia akan menjaga dirinya sendiri. Bukankah ada begitu banyak pelayan di rumah? Apakah dia masih lapar?" Tuan Qin keluar dengan Siatong di satu tangan dan dengan patuh di tangan lainnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Hal yang paling membahagiakan di dunia adalah sekarang. Aku berkencan dengan 2 wanita cantik." Lao Liu, sang pengemudi, telah mengemudikan mobilnya keluar dari garasi. Melihat cuaca yang indah, Siatong juga sedang dalam suasana hati yang baik. Mobil melaju di sepanjang jalan berkelok-kelok di tepi laut. Siatong tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi. Sungguh menyenangkan rasanya bisa bersandar bersama Anda dalam pelukan Tuan Qin. Tuan Qin bercanda dengan Siatong, "Istri, kamu benar-benar punya 5 nada." Siatong memukulnya dengan lembut. Tuan Qin berkata, "Tapi saya suka mendengarkan, saya akan mendengarkan sepanjang hidup saya." Tuan Qin terbiasa mengolok-oloknya seperti ini, dan Siatong juga terbiasa. Setelah melihatnya pucat, dia berhenti bernyanyi. Menuruni bukit, kecepatan mobil sangat cepat, melihat ke depan laut, Siatong tiba-tiba merasakan firasat yang sangat buruk, bukan dari yang lama. Liu berkata, "Kecepatan mobil terlalu cepat, atau sedikit melambat." "Ya Bu." Lao Liu mengulurkan kakinya untuk menginjak rem perlahan, dan tiba-tiba berteriak ngeri, "Bagaimana ini bisa terjadi? Remnya rusak." Melihat mobil mereka, kecepatan umum angin, menuju laut. Siatong tiba-tiba bingung, begitu cepat memasuki laut, mereka akan mati. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan dia dipegang oleh Tuan Qin dan melompat keluar dari mobil. Melihat mobil dari tempat tinggi ke laut, Siatong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan serak sayang. Pada saat ini, untuk melindungi Siatong, Qin berguling-guling di tanah dan berlumuran darah. Siatong memandangi Tuan Qin yang berlumuran darah, dan mobil yang telah tenggelam di lautan luas. Berjuang untuk bangun, dia bergegas ke pantai. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. "Aku ingin menyelamatkan putriku,
sayangku, dialah hidupku. Tuan Qin mulai menelepon polisi. Saat ini, hanya inilah cara terbaik. Segera setelah itu, staf medis dan tim penyelamat tiba. Melihat tim penyelamat dalam pencarian dan penyelamatan laut, hati Siatong disebutkan di tenggorokan. Dia terus bergumam, sayang, kamu tidak dapat memiliki sesuatu, kamu tidak boleh memiliki sesuatu, jika tidak, ibu akan menjadi gila, akan menjadi gila. Sayang adalah anak tercantik, cerdas, berakal sehat, dan berbakti di dunia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Staf medis yang tiba di tempat kejadian berkata kepada Qin yang berlumuran darah, Tuan, Anda terluka parah. Ayo bawa Anda ke rumah sakit. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak, aku akan baik-baik saja. Silakan, aku akan menjaga istriku. Merasakan tangan suaminya melingkari bahunya, Siatong melepaskan tangannya tanpa ragu dan berteriak histeris padanya, kenapa kamu tidak menyelamatkan putri kami saat itu, kenapa? Sangat sulit untuk menjawab alasannya. Mungkin karena Siatong memang lebih penting di hatinya daripada putrimu. Tuan Qin memandangi lautan luas, laut yang tampak tenang, bahkan menelan putri kesayangannya. Memikirkan hal ini, dia langsung sakit hati dan tidak bisa bernapas. Melihat Siatong yang tak berdaya, Tuan Qin tahu bahwa dia harus kuat, istri, jangan lakukan ini. Sayang kita akan kembali dan selamat. Siatong menghabiskan seluruh kekuatan tubuhnya dan melepaskan diri dari pelukannya, tidak, aku tidak akan memaafkanmu, tidak akan pernah. Saat ini, tim SAR berteriak, lapor ke ketua tim, kami telah menemukan seorang pria. Siatong dengan cepat berlari melewatinya, dengan kecepatan angin secara umum. Tuan Qin juga ingin terlindas, tetapi dia merasa kakinya sangat sakit dan dia tidak bisa berjalan. Tapi dia melakukan yang terbaik dan berjalan terlatih-tatih. Sekalipun kakinya patah, itu tidak sepenting bayi perempuan. Melihat tim SAR, menarik seseorang ke pantai, Siatong memperhatikan dengan cermat, ternyata adalah Liu Tua. Di samping staf medis, mulai memeriksa Liu Tua, Siatong dengan cepat bertanya dengan gugup, dokter, bagaimana kabarnya? Dokter meraba denyut nadinya, mendengarkan detak jantungnya dengan stetoskop, kemudian membuka mata dan melihat, ternyata tidak ada detak jantung dan denyut nadi, dan pupilnya juga sudah melebar. Maaf, dia sudah mati, katanya dengan getir. Kalimat ini, bagi Siatong, seperti sambaran petir. Lao Liu sering pergi ke gym. Dia selalu dalam keadaan sehat. Dia adalah lelaki kuat yang meninggal, putrinya yang lembut, kekasihnya, dengan kecepatan seperti itu bergegas ke laut, masih dapat bertahan. Dia merasa pusing, tapi dia berhenti dengan paksa. Saat ini, dia tidak bisa jatuh. Dia ingin melihat putrinya diselamatkan dengan matanya sendiri. Hingga larut malam, tim SAR menghentikan pekerjaan pencarian dan penyelamatan. Siatong melihat bahwa mereka akan pergi, jadi dia segera maju dan meraih pemimpinnya dan berkata, Kapten, putriku masih di laut yang dingin. Bagaimana kamu bisa menutup tim? Kamu bantu dia, aku mohon, tolong dia. Kapten tim pencarian dan penyelamatan berkata dengan getir, operasi pencarian dan penyelamatan dimulai pada jam 10 pagi dan sekarang jam 12 siang. Kami telah mencari dan menyelamatkan selama 14 jam. Sejujurnya, seorang gadis yang telah di laut untuk waktu yang lama tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Anda adalah ibu dari anak tersebut. Terimalah kenyataan itu. Siatong langsung tertinggal. Ketika dia bangun, dia mendapati dirinya terbaring di rumah sakit dengan infus. Siatong segera menariknya mengeluarkan selang infusnya, tak peduli punggung tangannya berlumuran darah, dia kehabisan. Putrinya, masih terbaring di laut yang dingin. Bagaimana dia bisa tinggal di rumah sakit? Dia akan menyelamatkan kekasihnya, bayi perempuannya. Istri, Siatong tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya, melihat ke samping, ini bukan rumahnya, Tuan Qin. Melihat tangan dan kakinya digips, dia bertanya kepada perawat yang masuk, ada apa dengan dia? Suaminya, bukankah dia baik-baik saja sekarang? Bagaimana dalam sekejap mata, seperti mumi yang terbaring di ranjang rumah sakit, bahkan seluruh tubuhnya terbungkus sedemikian rupa. Perawat berkata kepada saya, kamu pingsan karena terlalu emosional dan tidak makan atau minum selama sehari. Suamimu tidak seberuntung itu. Tangan dan kakinya patah dan dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Sejauh yang kami tahu, dia terluka sangat parah untuk melindungi Anda. Siatong tahu bahwa ini adalah kebenaran. Pada saat itu, Tuan Qin menganggap dirinya sebagai bantalan dan melindunginya,
jadi dia terluka sangat parah. Dia juga sangat sedih. Dia tahu bahwa Tuan Qin sangat mencintainya. Tapi cinta seperti itulah yang membuat putrinya kehilangan kesempatan hidup terakhirnya. Sebagai orang tua dari anak-anak, dalam menghadapi bahaya, bukankah mereka seharusnya menyerahkan kematian pada diri mereka sendiri dan menahan harapan kelahiran anak-anak mereka dengan nyawa mereka? Bagaimana bisa Tuan Qin menyerahkan darah dan dagingnya demi cinta? Cinta seperti ini, biarkan dia hidup, tapi dia tidak akan hidup seperti kematian di masa depan. Dengan dingin memandangnya, kecuali keajaiban terjadi, putri itu dengan patuh dapat menemukannya. Kalau tidak, nasib dia dan Tuan Qin benar-benar habis. Meski enggan, dia tidak bisa lagi tinggal bersamanya. Kalau tidak, dia akan mengalami mimpi buruk yang sama di hadapannya setiap hari. Pada saat kritis itu, kedua orang dewasa itu hidup dengan baik, tetapi putri mereka. Xia Tong berkata dalam hatinya, "Tidak, aku akan baik-baik saja." Dia anak yang sangat manis sehingga wajar jika surga akan merawatnya. Akan mencari anak-anak. Melihat kepergiannya, Tuan Qin berkata dengan getir, "Saya suamimu. Apakah kamu peduli padaku sekarang? Biarkan aku tinggal di rumah sakit sendirian." Melihat penampilannya, Xia Tong tidak tega sesaat pun. Tetapi memikirkan putrinya, Xia Tong tidak ragu-ragu meninggalkan kalimat, "Ada dokter dan perawat di sini yang akan merawatmu. Jangan khawatir, aku akan keluar mencari putriku. Sekarang aku tidak melakukannya, ingin melakukan apapun kecuali menemukan putriku." Melihat punggungnya yang dingin, Tuan Qin tidak dapat menahan perasaan sedih. Perawat di sebelahnya memandangnya dan menghiburnya dengan suara lembut, "Tuan, anak ini adalah kehidupan seorang wanita. Setelah banyak hal besar, mohon pahami dia." Tuan Qin berkata dengan sedih, "Saya tahu dan memahami bahwa putri saya juga adalah hidup saya. Anda tidak tahu betapa cantiknya putri saya. Namun pada saat itu, saya membuat pilihan untuk melindungi istri saya. Sekarang sepertinya dia tidak akan pernah memaafkanku untuk ini." Perawat mengarang adegan itu, menghela nafas dan berkata, "Sejujurnya, yang satu adalah istri kesayanganku dan yang lainnya adalah putri kesayanganku. Sangat sulit untuk memilih. Selain itu, pada saat itu, Anda hanya akan secara naluriah melindungi orang yang paling ingin Anda lindungi. Hanya dapat dikatakan bahwa di alam bawah sadar Anda mengutamakan istri Anda. Saya yakin istri Anda akan memahami Anda di masa depan." Setengah bulan kemudian, Tuan Qin melihat di Xia Tong dan sibuk di depannya. Hari-hari ini, dia melakukan segalanya dengan sempurna, menyajikan teh, menuangkan air, menonton sebentar, dan menyeka dirinya sendiri. Tapi dia tidak memandang dirinya sendiri, seolah-olah dia telah menjadi udara transparan. Tuan Qin meraih tangannya dengan tangannya yang tidak terluka. Dia merasa Xia Tong jelas-jelas menyusut. Dia berkata dengan sedih, "Istriku, aku tahu kamu menyalahkanku karena tidak menyelamatkan putri kita saat itu, tapi aku tidak bermaksud demikian. Bisakah kamu memaafkanku? Selama jangka waktu ini, tidak peduli bagaimana menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Xia Tong, dia mengabaikannya." Perasaan itu adalah perasaan yang hampir mutlak. Xia Tong sangat marah, berbeda dari sebelumnya. Dia bahkan merasa akan kehilangan dia, dan itu sangat buruk. Setelah banyak hal, mereka akhirnya berkumpul dan memiliki pasangan yang serasi. Tapi sekarang dari mata Xia Tong, apa yang dia lihat, selain kebencian, adalah ketidakpedulian. "Bisakah kamu memaafkanku?" Air mata Xia Tong hampir turun. "Saya pikir hari-hari setelah menikah akan selalu sepi. Favorit saya Tuan Qin, dan sayang, keempat anggota keluarga Bao-Bao selalu sangat bahagia. Namun tiba-tiba, bayinya hilang. Bagaimana dia bisa bahagia? Seorang anak lebih dari sepotong daging di tubuh ibunya, yaitu separuh hidup ibunya. Jika Tuan Qin benar-benar memahaminya, dia harus tahu bahwa dia lebih suka menukar nyawanya dengan nyawa anaknya. Sungguh menyakitkan hidup seperti ini." Xia Tong berkata, "Tahukah kamu, sekarang aku tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali aku tertidur, wajahku akan berdarah." Dia selalu menangis dalam mimpinya, "Bu, aku kesakitan, sungguh kesakitan." Hatiku hancur saat mendengarnya. Mendengar ini, dia ingin menarik Xia Tong ke dalam pelukannya dan menghiburnya. Selama jangka waktu ini, dia merawatnya setiap hari. Saat dia bebas, dia pergi ke agen detektif untuk mencari tahu di mana dia berada. Tapi selama setengah bulan, dia terlalu kurus untuk menjadi manusia, yang membuatnya merasa sedih.
Melihat lengannya yang terulur, Siatong ingin bersembunyi di pelukannya seperti sebelumnya, dan membiarkan kekasihnya laki-laki melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang tidak mungkin, ada beberapa hal, dia tidak akan pernah bisa memaafkannya. Baiklah, berbaringlah dan aku akan keluar dan mengambil obatmu. Siatong pergi keluar bangsal dan tidak bisa menahannya untuk menyekanya, air mata. Alasan mengapa dia tinggal sekarang adalah karena tangan dan kaki Tuan Qin terluka parah karena melindunginya, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa meninggalkannya saat dia sangat membutuhkannya. Bahkan jika kita pergi, kita harus menunggu dia pulih. Melihat dia mendorongnya dengan dingin dan keluar, Tuan Qin menghela nafas berat. Siatong adalah tipe wanita yang terlihat sangat lembut. Padahal, sebagai suaminya, mengetahui emosinya, dia sangat keras kepala. Jika dia mengidentifikasi satu hal, dia tidak akan pernah melihat ke belakang. Sekarang matanya penuh tekad, yang merupakan hal yang sangat buruk. Dia benar-benar tidak bisa kehilangan dia sekalipun. Dia tidak tahan dengan cinta mereka. Semuanya berbunga dan berbuah, tetapi pada akhirnya berakhir seperti itu. Pada saat ini, dia memikirkan seseorang. Jika ada satu orang di dunia yang dapat mengubah ide Siatong, orang itulah dia. Selama Anda melihatnya, Siatong mungkin akan melunak dan tidak akan memperlakukan dirinya seperti ini lagi. Awalnya, dia ingin menyembunyikan ini dari orang itu, tapi sekarang dia sangat membutuhkan bantuannya. Memikirkan hal ini, dia menelepon. Ponsel Baby berdering, terdengar suara yang familiar, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan gembira, "Ayah, apakah kamu bersenang-senang? Mengapa mengajak kakak perempuan bepergian? Jangan bawa aku, sayang sedikit tidak bahagia." Ketika Tuan Qin mendengar suaranya, dia merasakan sakit yang tumpul di hatinya. Kasihan sayang, bagaimana dia bisa tahu apa yang terjadi sekarang? Adik perempuan kesayangannya hilang, dan dia masih sangat senang untuk pergi. Dia memilah apa yang ingin dia katakan, dan kemudian menceritakan semuanya. Bayi itu dengan tenang mendengarkan ini, lalu berkata ke telepon, "Ayah, saya akan segera ke sana, tunggu saya." Ketika dia meletakkan ponselnya, dia menangis. "Kakak bagaimana bisa tiba-tiba keluar dari hal semacam ini? Itu terlalu mengerikan, mereka tidak baik keluar untuk memainkannya. Bayangkan saat mobil melaju ke laut, betapa takutnya adik perempuan saya, betapa putus asanya orang tua saya, dan air matanya tidak pernah berhenti." Pada saat itu, pengurus rumah tangga datang dan berkata, "Tuan muda, bukankah Anda melakukannya dengan baik? Barusan, kenapa kamu menangis?" Bayi itu menenangkan diri sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan berkata, "Adikku yang asli mengalami kecelakaan. Kenapa kamu merahasiakannya dariku? Aku laki-laki di keluargaku, jadi aku harus membaginya denganmu. Sekarang aku harus membaginya padamu, jadilah orang terakhir di keluargaku yang tahu. Kamu berbohong padaku." Mereka melakukan perjalanan, yang membuatku sedikit tidak bahagia. Karena aku juga ingin bepergian, tetapi ayah dan ibu, sebenarnya bawa adikku, jangan bawa aku. Sekarang bukan hanya adikku yang mengalami kecelakaan, bahkan di antara orang tuaku. Aku akan menyelesaikannya. Melihatnya sebagai orang dewasa kecil, pengurus rumah tangga berkata dengan gembira, "Tuan muda kita baru berusia 8 tahun, dan dia sudah tahu cara menyampaikan kekhawatirannya kepada orang dewasa. Saya sangat bahagia untuk Presiden Qin." "Baiklah, berhenti menangis, oke." Bayi itu menyeka air matanya dan berkata kepada pengurus rumah tangga, "Saya baik-baik saja. Suasana hatiku sedang buruk saat mendengar beritanya. Sekarang saya butuh bantuan Anda, karena saya tidak punya uang dan saya tidak tahu rumah sakitnya. Saya ingin Anda membawa saya ke sana. Sekarang ibu saya sangat marah dan mungkin mengabaikan ayah saya selamanya. Saya harus pergi ke sana." Petik 2. Pengurus rumah tangga berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya akan mengaturnya. Aku akan mengantarmu segera." Petik 2. Duduk di dalam mobil, tangan bayi itu membelai arlojinya. Tahun ini adalah hari ulang tahunnya ketika saudara perempuannya memberinya hadiah ulang tahun. Dia telah menabung uang saku selama setengah tahun untuk arloji ini, dan air matanya tidak dapat lagi ditahan. Dia berkata dalam hati, "Kak, kamu pasti tidak ada urusan. Baby ingin menghabiskan hari ulang tahunnya bersamanya setiap hari." "Istri, istri." Tuan Qin di tempat tidur berteriak, "Cepat kemari." Siatong berjalan ke tempat tidurnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ada apa? Anda akan mengganggu pasien lain."
Dengan jari gemetar, Tuan Qin menunjuk ke ponselnya dan berkata, "Istri, ini adalah kumpulan foto yang dikirim oleh Presiden Agen Detektif Global yang saya hubungi. Ini diambil oleh seorang fotografer di tepi pantai saat itu. Ini benar-benar sayang kami, putri kami. Karena dia terlalu bersemangat, dia menangis kegirangan." Hati Siatong tiba-tiba menyebutkan tenggorokannya, mengambil ponselnya. "Ini gambar yang sangat kabur, tetapi Anda dapat melihat seorang gadis kecil dengan rok putih, tadi dibawa dengan perahu." Dia mengepalkan lengan Tuan Qin dan berkata, "Sungguh indah. Lihatlah gelang di tangan dan roknya. Ini putriku, sayangku." Karena dia terlalu bahagia, suaranya sedikit bergetar. Setelah sekian lama, dia bertanya, "Apakah kamu pergi ke agen detektif juga?" Tuan Qin mengangguk dan berkata, "Ya, saya tidak bisa menghadapinya sendirian. Ada begitu banyak pasang surut. Aku ingin menghadapinya bersamamu." Siatong memegang ponsel di tangannya, melihat ke depan dan ke belakang, bergumam pada dirinya sendiri, "Sungguh, ya, itu putriku. Tidak peduli betapa samarnya foto itu, aku bisa mengenalinya." Saat ini, bayinya lahir, Siatong tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Tuan Qin. Ini jelas merupakan pengaturannya, mengetahui bahwa bayi itu jelas merupakan kelemahannya. Tetapi meskipun bayinya adalah pelobi, tidak ada gunanya. Hanya seorang ayah, mengapa membiarkan anak-anaknya menanggung begitu banyak? Siatong awalnya bersiap untuk menyembunyikan masalah ini dari bayinya untuk saat ini. Jika setelah jangka waktu tertentu, alasan bepergian tidak bisa dibenarkan, dia mengatakan akan pergi ke China untuk belajar. Karena hubungan saudara perempuan dan laki-laki mereka sangat baik, dia takut bayinya tidak dapat menahan pukulan tersebut. Sekarang, Tuan Qin memanggil bayi itu ke sini. Bagaimana kita bisa menghadapi hal-hal seperti ini tanpa mempedulikan perasaan anak-anak? Memikirkan hal ini, kebenciannya terhadap suaminya semakin bertambah. "Sayang, kenapa kamu ada di sini?" "Aku," Siatong tidak tahu harus berkata apa. "Bu, jangan bohongi aku lagi. Aku sudah tahu, tapi adikku akan baik-baik saja. Dia bilang dia akan membuatkan hadiah ulang tahun untukku tahun depan." Hati bayi sangat tidak nyaman, tapi tidak berani menunjukkannya di depan ibunya. Melihat dia menyebut adiknya, air mata Siatong tidak bisa berhenti lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, "Ayah seharusnya memberitahumu." Bayi itu tiba-tiba datang dan menggendongnya dalam diam. Karena dia mengaku sebagai pria kecil, tindakan seperti itu sangat jarang terjadi, Siatong langsung sangat terharu. Inilah keluarga sebenarnya, biasanya selalu berkulit hitam bersamanya, bahkan terlihat sedikit dingin dan sombong. Tapi begitu sesuatu terjadi, itu akan memberikan pelukan hangat. Siatong memikirkan petunjuknya, segera menunjukkan foto-foto di ponselnya kepada bayi itu, dan berulang kali bertanya, "Sayang, perhatikan baik-baik, ini adikmu, dia diselamatkan oleh orang lain." Bayi itu melihat foto-foto itu dengan sangat hati-hati berkali-kali, lalu berkata dengan pasti, "Bu, itu pasti adikku. Bagus sekali. Kakakku diselamatkan oleh orang lain, dan aku tahu adikku akan baik-baik saja." Melihat kabar dari adiknya, tiba-tiba ia merasa berat dan penuh harapan. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa selama adiknya masih hidup, dia akan menemukannya. Mengingat misinya di sini, Bao-Bao dengan sungguh-sungguh berkata kepada Siatong, "Bu, aku tahu segalanya. Maukah kamu memaafkan ayah? Kamu tahu dialah yang paling mencintai adiknya." Saat itu, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkanmu. Siatong teringat kejadian saat itu dan berkata tidak yakin, "Baiklah, jika itu berguna, ayahmu juga harus menyelamatkan adikmu. Adikmu ada di sebelah kanannya. Dia tidak kidal, sayang sepertinya tumbuh besar dalam semalam." Tiba-tiba berkata kepada Siatong, "Bu, sekarang adikku sudah tiada, ini benar-benar bencana. Oleh karena itu, keluarga kita tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling menyalahkan." Saya menatap Tuan Qin dan berkata, "Apakah Anda mengajari bayi itu mengucapkan kata-kata ini?" Aku benar-benar tidak percaya bayi nakal hari ini bisa mengucapkan kata-kata yang begitu tulus, yang membuat Siatong terlalu sulit dipercaya. Siatong menebak pasti Tuan Qin yang mengajarinya mengatakannya di telepon terlebih dahulu. Pertama bayi sebagai penyelamat, lalu ajarkan dia berkata demikian. Saya tidak dapat melihat Tuan Qin terbaring di ranjang rumah sakit dan telah melakukan banyak hal di belakang punggungnya. Namun,
Salah satu hal paling benar yang dia lakukan adalah menghubungi agen detektif global yang terkenal di dunia dan mengetahui bahwa dia tidak mati dan dia telah diselamatkan. Dia akan berbicara dengan fotografer besok. Perahu macam apa itu? Siapa yang menyelamatkan sayangku? Bayi itu langsung berkata, ayah tidak mengajariku. Ini adalah ideku yang sebenarnya. Kalian orang dewasa selalu menganggap kami sebagai anak-anak. Sepertinya setiap hari kami tahu cara makan, minum, dan bermain, dan kami tidak bisa melakukannya apapun. Sebenarnya kami juga punya ide. Siatong melirik bayi itu, anak itu punya ide bagus, dia sangat percaya. Namun ketika sesuatu terjadi, sungguh luar biasa bisa bersikap begitu tenang dan rasional. Itu terlalu bijaksana. Tuan Qin juga mengulurkan tangannya dan bersumpah, istri, saya bersumpah bahwa saya benar-benar tidak mengajari bayi saya. Saya hanya memberitahu dia situasi sebenarnya dan memintanya untuk menasihati Anda. Sejujurnya, saya terkejut mendengarnya katakan itu barusan. Sungguh menakjubkan anak berusia 8 tahun bisa mengatakan hal seperti itu. Kita dapat melihat bahwa bayi kita adalah yang terpintar dan terbaik di dunia. Karena ada benarnya, bahkan anak-anak pun memahaminya. Istriku, dengarkan saja dia dan jangan marah padaku. Sekarang putriku sudah mendapat kabar. Haruskah kita pergi mencari sayang setelah aku meninggalkan rumah sakit? Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkan keluarga itu putus. Pada titik ini, matanya berwarna merah. Mereka mengatakan bahwa putrinya adalah kekasih kecil dari kehidupan ayahnya sebelumnya. Hal seperti itu terjadi. Faktanya, kesedihan dan kekhawatiran di hatinya tidak kalah dengan Siatong, yang adalah seorang ibu, tetapi dia tidak bisa mengalami disorientasi seperti Siatong. Bahkan ingin merelakan cinta, demi mengurangi rasa bersalah dalam batin. Siatong memandangnya, ada yang salah, dan tidak mudah untuk dimaafkan. Tidak ada gunanya bahkan menggerakkan bayi kesayangannya. Namun, melihat bayinya khawatir, saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak tatapan mata murni anak seperti ini. Siatong masih menganggukkan kepalanya dengan lembut. Setelah menemui Tuan Qin di ranjang dokter, saya akan menunggu sampai lukanya sembuh. Sekarang tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Siatong berkata kepada bayinya, baiklah, sayang, ini sudah larut. Kamu akan pergi ke kelas besok. Tidurlah lagi. Bayi itu memandang ayahnya dan tidak tahu apakah masalah itu telah berhasil diselesaikan. Bisakah dia pergi? Dalam hatinya, ayah dan ibu adalah pasangan yang paling penyayang. Mereka tidak dapat dipisahkan karena hal ini. Sama sekali tidak, dia sangat sedih kejadian seperti ini menimpa adiknya. Faktanya, saudara perempuan saya bukanlah orang yang pemarah. Saat dia keluar, mulut kecilnya tak kenal ampun. Tapi semuanya akan membuatnya bahagia. Terkadang dia merasa paling dekat dengan adiknya di keluarga ini. Sekarang adikku tidak tahu kemana dia pergi, dan ayah serta ibu membuat masalah seperti ini lagi. Dia belum pernah melihat ibu menatap ayah dengan mata sedingin itu. Atau kita bisa meluangkan lebih banyak waktu dan melihat situasinya. Sekarang dia ada di sini, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Memikirkan hal ini, dia berlama-lama berkata, tidak apa-apa, sebaiknya aku menemanimu. Melihat bayi itu sepasang tidak mau pergi, Siatong dengan sengaja berkata dengan wajah, tidak, sudah terlambat, cepat kembali. Jangan lupa siapa Anda, kamu adalah seorang murid. Ngomong-ngomong, sayang, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Petik 2. Bagaimana kamu menemukan rumah sakit itu? Pengurus rumah tangga mengantarku, dia menungguku di luar sekarang. Sekarang saya tidak tahu kenapa. Saat mendengar kata, mengemudi, Siatong merasa takut. Mungkin kecelakaan mobil itu terlalu parah dan meninggalkan bayangannya selamanya. Siatong berkata tanpa sadar, sayang, ketika kamu meminta pengurus rumah tangga untuk kembali, kamu harus mengemudi dengan hati-hati dan mencoba untuk memperlambat. Ketika aku sampai di rumah, aku akan menelepon ibu untuk melaporkan keselamatanku. Memandangnya seperti burung yang ketakutan, Tuan Qin benar-benar tertekan. Jadi dia berkata kepada bayinya, dengarkan ibumu, kamu harus meneleponku ketika kamu pulang, tahu. Begitu, aku akan menelepon. Aku pergi. Bayi itu pergi menggendong Tuan Qin dan berbisik di telinganya, ayah, kamu baik-baik saja. Baiklah, kamu kembali. Dia berbisik di telinga putranya. Bayi itu maju lagi, memeluk Siatong dan berkata, Bu, kamu bisa menjaga ayah di rumah sakit.
Aku akan menjaga diriku dengan baik di rumah, makan enak, dan pergi ke sekolah. Aku tidak akan membiarkanmu khawatir. Siatong tidak menyangka Bao akan begitu bijaksana. Dia mengatakan semua hal yang ingin dia katakan padanya. Memiliki anak yang pintar, apa yang bisa dia katakan? Hanya ada satu jenis kebahagiaan. Sebenarnya, dia sudah lama tidak dekat dengan Siatong. Biasanya, dia ingin memeluknya. Dia selalu menghindari memeluknya. Dia juga mengatakan bahwa dia terlalu munafik. Hari ini, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberikan kenyamanan dan nasihat baik kepada orang tuanya. Seperti yang dikatakan Tuan Qin, dia benar-benar anak yang luar biasa. Sayang, kamu benar-benar kebanggaan ibu. Ibu bangga padamu, Siatong berkata dengan serius. Bayi itu jelas sedikit malu dengan pujian Siatong, dan dengan cepat berkata, "Oke, aku pergi." Dia melambai kepada orang tuanya dan keluar. Tuan Qin berkata kepada Siatong, "Baiklah, istriku, jangan marah, oke. Jika kita tidak melihat wajah biksu dan wajah Buddha, itu hanya demi memiliki anak yang begitu pintar dan berakal sehat." Oke, Siatong sangat ragu-ragu. Jika dia meninggalkan Tuan Qin kali ini, bukankah dia akan membiarkan bayinya kehilangan seluruh keluarganya? Jika dipikir-pikir baik-baik, apakah Anda mengambilnya atau tidak, itu adalah kurangnya cinta ayah atau cinta ibu. Itu akan terlalu kejam bagi seorang anak kecil. Memikirkan hal ini, Siatong ragu-ragu dan berkata, "Mari kita bicarakan nanti." Mendengar nada suara Siatong yang lega, Tuan Qin sangat senang. Dia segera meraih tangannya dan berkata, "Istri yang baik, saya tidak peduli. Saya akan menganggapnya seolah-olah Anda memaafkan saya." Siatong Zengse berkata, "Baiklah, mari kita bicarakan sesuatu yang serius. Saya sudah lama merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini, dan sudah dilaporkan ke polisi. Mobil kami selalu diperiksa tepat waktu setiap bulan. Selain itu, Lao Liu adalah seorang pengemudi tua dan merawat mobilnya dengan baik. Kegagalan rem seperti ini seharusnya tidak mudah." Petik 2. Pada saat ini, tangan Siatong mulai sedikit gemetar. Jika ini adalah pembunuhan, saya harus menemukan pembunuhnya dan membawanya ke pengadilan. Apakah dia ingin menghancurkan keluarga kita? Setelah mendengarkan kata-kata Siatong, Tuan Qin juga merasa ada yang tidak beres. Ya, atau Siatong sangat berhati-hati seperti debu. Dalam situasi yang menyedihkan, dia menemukan hal-hal ini. Dia sangat marah karena mengira itu adalah pembunuhan. Siapa yang berani menyakiti putri kesayangannya? Dia bersumpah untuk mencari tahu pembunuhnya dalam hidupnya dan membalaskan dendam putrinya. Pada saat ini, tangan mereka tanpa sadar saling berpegangan. Bagi mereka yang ingin menghancurkan hidupnya, kebencian yang tak terlupakan membuat hati mereka tertutup kembali, sama seperti di masa lalu. Tuan Qin diam-diam menuangkannya ke dalam pelukannya dan berkata dengan suara lembut, "Bersamaku, aku pasti akan mengetahuinya, pembunuh dan membawa dia ke pengadilan." Di pesawat Inggris menuju kota A, apakah Anda ada waktu luang di akhir pekan? Gu Haoran bertanya pada Kiao Rao. Mendengar Gu Haoran mengatakan sesuatu yang mirip dengan undangan, Kiao Rao tiba-tiba merasa jantungnya mulai berdebar kencang. Ya Tuhan, apakah dia mendengar dengan benar? Apakah Gu Haoran akan berkencan dengannya pada hari Sabtu? Bagaimana kebahagiaan bisa datang begitu tiba-tiba? Kiao Rao berkata, beberapa, sebenarnya, saya punya waktu setiap hari. Dan kemudian menunggunya dengan penuh harapan. Pada saat ini, dia merasakan telapak tangannya dan mulai sedikit berkeringat. Gu Haoran menatap wajah merah mudanya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, aku tidak dapat menyangkal bahwa aku sempat memikirkannya. Pikirkan tentang menara air pada bulan pertama, tetapi lihatlah Kiao Rao juga tampak fitur wajah yang belum dewasa, anggap bayi ini terlalu muda. Jika Anda benar-benar ingin membunuh bunga, Anda tidak bisa melakukannya. Lagi pula, di dalam hatinya, dia berbeda dengan wanita yang bisa melampiaskannya sesuka hati, seperti saudara perempuan yang cantik. Saya tidak serakah. Memikirkan hal ini, Gu Haoran berkata dengan dingin, "Baiklah, aku ingin istirahat sekarang. Kamu tidak diperbolehkan berbicara denganku lagi. Apakah kamu mendengarku?" Melihat Gu Haoran, dia menutup matanya dan menganggapnya sebagai udara transparan. Kiao Rao juga menutup matanya dengan marah, lalu membukanya lagi. Melihat profil sempurna Gu Haoran,
ini adalah profil pembunuhan yang legendaris. Dia tidak bisa menolak Gu Haoran seperti itu. Paman ini telah sepenuhnya merebut hatinya. Dia rela menjadi serendah debu demi cintanya ini. Melihat bulu mata Gu Haoran yang panjang, terlihat jelas bahwa dia berpura-pura tidur. Dia berkata dalam hati, Gu Haoran, biarkan kamu berpura-pura tidur dan mengabaikanku. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindariku dengan cara ini? Ide bagus. Aku Kiao Rao Rao dalam hidup ini, jatuh cinta padamu, tapi itu juga tergantung padamu. Jika kamu adalah batu, aku akan menghangatkanmu juga. Setelah turun dari pesawat, Gu Haoran meninggalkan Kiao Rao Rao dan langsung menuju restoran yang sudah dipesan meskipun dia memprotes. Ada seorang wanita berkacamata hitam dan gaun di punggungnya, menunggu dengan cemas. Melihat dia datang, dia segera berdiri, memeluknya dan berkata, Tuan Gu, saya sudah menunggumu lebih dari 2 jam. Gu Haoran tanpa sadar melepaskan lengannya dan menatapnya dengan sedikit tidak puas. Dia bertanya, apakah Anda tidak akan memakai kacamata hitam dan makan malam dengan saya? Apakah Anda yakin dapat melihat dengan jelas? Dia segera melepas kacamata hitamnya dan berkata, maaf, Tuan Gu. Saya takut akan ada paparazzi yang memotret secara diam-diam, jadi aku terbiasa memakai kacamata hitam. Jujur, Gu Haoran belum pernah mendengar lelucon sedingin itu. Mau tak mau dia memandangnya dengan tenang, tapi dia adalah bintang kecil kelas 3. Bukan merah atau hitam, memainkan banyak peran, tapi tidak ada yang membiarkan orang lain terkesan. Fan, yang setiap hari berpura-pura menjadi superstar internasional, sangat menganggap dirinya serius. Yang paling tidak disukai Gu Haoran adalah menjadi seorang wanita. Wanita yang terakhir kali saya temui saat makan malam bersama seorang teman ini terlihat sangat aktif. Setelah mendengar perkenalan temannya, matanya berbinar dan dia langsung mengganggunya. Duduk di sebelahnya, tangan sangat natural di pangkuannya. Sesekali saya dengan lembut asteris 2 kali, dan posisinya semakin tinggi. Terlihat bahwa dia adalah seorang veteran yang selama ini disembunyikan oleh kalangan seni pertunjukan. Tetapi pada saat itu, jari-jarinya yang cerdas membiarkan hormonnya sedikit melonjak. Saya tidak tahu apakah dia meminta telepon temannya. Saya menelepon setiap hari untuk meminta bantuan. Melihatnya di depannya, Gu Haoran menghela nafas dalam hatinya. Wanita dan wanita sungguh berbeda. Siatong berbeda dari dia. Dia begitu baik dan sederhana, seolah-olah dia adalah arus dunia. Tapi dia telah menjadi istri orang lain dan tidak ada hubungannya lagi dengan dia. Memikirkan hal ini, hati Gu Haoran mulai terasa sakit lagi. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia sentuh dalam jiwanya. Baru-baru ini, untuk menahan rasa sakit yang tak tertahankan seperti ini, dia hampir menolak semua wanita yang mengantarkan barang ke pintu. Padahal yang mereka minati adalah uangnya yang dimilikinya dan tidak ada habisnya. Dan dia perlu menggunakan tubuh mereka untuk sementara waktu melupakan rasa sakit karena kehilangan wanita yang paling dia cintai. Ini juga setara dengan pertukaran uang dan warna. Gu Haoran memegang tangannya. Setiap kali wanita itu menelepon, dia menyebutkan namanya berkali-kali, tetapi dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Namun aku terlalu malas untuk bertanya dan mengingatnya. Bagaimanapun, setelah kesenangan malam ini, mereka tidak akan mengadakan pertemuan apapun. Besok pagi dia akan meninggalkan sejumlah uang di dekat bantalnya dan menghilang. Tapi obrolan tatap muka seperti itu, bagaimana mengatakannya pasti ada judulnya, jadi Gu Haoran membuka mulutnya dan memanggil bayi. Bagaimanapun, wanita suka mendengarkan ini. Itu semua vulgar. Faktanya, Siatong adalah satu-satunya wanita di hatinya. Wanita itu jelas sangat senang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Gu, saya ingin Anda memanggil saya seperti ini. Apakah ini berarti hati Anda berbeda? Setelah mengenal Gu Haoran saat itu, dia mengejarnya. Memang, peluang seperti itu tidak tersedia setiap hari. Tapi belum ada kemajuan, panggilan di masa lalu, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia menutup telepon, tentang dia berkali-kali, juga ditolak dengan kejam. Gu Haoran tidak mengatakan ya atau tidak, nyatanya, tidak ada bedanya. Dia biasa memanggil mereka sayang, karena dia tidak bisa membedakan nama mereka. Pokoknya, setiap malam setelah karnaval, jadilah orang yang lalu lalang, malas mengeluarkan banyak pikiran. Bagi Gu Haoran, bayi yang keluar dari mulutnya tidak berbeda dengan nama wanita cantik di jalanan busuk. Wanita-wanita ini masih sangat populer,
jadi biarkan saja. Wanita itu tiba-tiba duduk di samping Gu Haoran dengan ekspresi gugup. Dia menatapnya dengan dingin. Dia tidak sabar untuk menyelesaikan makanannya. Apakah wanita ini tahu cara bersikap pendiam? Dia memeluk lengan Gu Haoran dan berbisik, gadis di sebelah kita sudah lama menatap kita. Aku tidak tahu apakah itu paparazzi. Melihat ke arah jarinya, Gu Haoran tidak bisa menahan tawa. Apakah ada paparazzi seperti itu? Dia sangat anggun, tapi itu hanya tas terkenal di atas meja. Sekalipun seorang reporter tidak perlu makan, dia harus mendapat penghasilan 5 tahun, memancarkan kemewahan yang sederhana. Karena dia Jorao, Gu Haoran mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, gadis kecil itu baru saja putus denganku, tapi dia mengikutiku. Nah, hari ini paman biarkan kamu melihat gambaran yang kuat, biarkan kamu mundur. Singkirkan cintamu padaku dan jalani hidup yang baik. Ada begitu banyak hutan di dunia, gadis kecil ini, mengapa kamu harus menggantungnya di pohonku? Sekarang pohon ini berlubang, dan hatiku telah diberikan kepada Siatong. Aku tidak akan pernah mendapatkannya kembali dalam hidupku. Petik 2. Memikirkan hal ini, Gu Haoran tiba-tiba mengambil kertas makan dan menyeka bibir merah wanita itu seperti darah yang menetes. Tindakan lembut ini menyembunyikan rasa jijik batinnya. Faktanya, psikologi aslinya adalah dia tidak bisa menyentuh lipstik menjijikkan itu saat dia berciuman. Dalam imajinasinya, rasanya pasti seperti lemak babi. Wanita itu jelas tersanjung dan menutup matanya serta memasang bibir merahnya. Dia sangat pintar. Gu Haoran tiba-tiba mencium bibir merahnya dan mulai menciumnya. Secara alami, tangannya berhenti di pinggul dan mulai menggaruk dan menyentuh. Kekuatan seperti ini seharusnya cukup, jangan. Percaya Kiao Rao Rao masih bisa melihatnya. Wanita itu sedikit bingung. Setelah menunggu begitu lama, dia mengira Gu Haoran tidak tertarik padanya. Ini tidak bagus. Kami harus menemukan gol berikutnya. Bagaimanapun, masa muda tidak bisa disia-siakan. Aku tidak menyangka Gu Haoran tiba-tiba mengajaknya makan malam hari ini, dan dia menciumnya dengan hangat di restoran. Sekarang dia ingin wanita itu menjadi paparazzi, jadi dia berkata bahwa dia bisa menangkap menantu penyu emas dan menjadi pacar sebenarnya Gu Haoran. Setelah bertahun-tahun berkecimpung di dunia seni pertunjukan, dia hanya memiliki satu impian untuk menikah dengan keluarga kaya. Gu Haoran adalah orang kaya, dan dia tidak botak, gemuk, dan bengkok seperti orang kaya itu. Dia sangat tampan. Menikah dengannya, benar-benar memiliki semua wajah di dalam, terlalu bahagia. Saat itu, mereka mendengar suara cangkir saling bersentuhan. Mau tak mau aku berhenti berciuman dan melihat gadis itu duduk di hadapan mereka. 2 gelas anggur merah di tangan, disentuh dengan lembut. Wanita itu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, jadi dia melihat sekilas ke arah Gu Haoran. Dia juga terbiasa melihat dunia. Sepertinya gadis ini tidak seperti paparazzi, tapi seperti pacar asli Gu Haoran, datang untuk menangkap sesuatu saat itu juga. Rao Rao, berhentilah membuat masalah dan cepat kembali. Gu Haoran benar-benar pusing saat melihat gadis ini. Kenapa dia selalu dihantui? Tuan Gu dan saya sedang makan malam. Melihat sikap buruk Gu Haoran terhadapnya, wanita itu langsung merasa percaya diri. Kiao Rao Rao menatap wanita di depannya. Menurut pemahamannya tentang Gu Haoran, ini bukanlah hidangannya. Dia hanya menyukai wanita seperti Siatong. Sekarang, karena urusan Siatong, apakah dia meninggalkan dirinya sendiri dan mengasingkan diri? Sampai pada titik di mana kamu begitu putus asa. Kiao Rao Rao berkata sambil tersenyum, kamu makan, aku tidak akan menghalangi kamu. Melihat gadis yang menatap mereka, hal ini tidak menghalangi, wanita benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ya, gadis berambut kuning, dia benar-benar merampok laki-laki bersamanya. Itu lembut, karena dia ingin melihatnya, biarkan dia melihatnya secukupnya. Petik 2, yah, kamu boleh makan, ayo lanjutkan. Dia dan Gu Haoran berciuman lagi seolah-olah tidak ada orang lain. Untuk membiarkan gadis kecil itu mundur, dia mulai memegang Gu Haoran dan membelai dia dengan tangannya. Sepasang mata sejernih air mengawasi, dan seorang wanita yang tidak mereka sukai akting. Bagaimanapun, Gu Haoran bukanlah seorang aktor. Dia mendorong wanita itu dan berkata, kembali dulu. Aku tidak menyangka sikap Gu Haoran berubah 180 derajat. Tadi, dia mengusir gadis itu, tapi sekarang dia memberinya perintah mengemudi. Wanita itu sangat tertekan, jadi dia bosan dengan Gu Haoran dan berkata,
mereka tidak menginginkannya. Hari ini, suasana hati Gu Haoran dipengaruhi oleh Qiao Rao. Kepada wanita ini, juga benar-benar merasa sedikit jijik, sehingga dengan tegas berkata, kembalilah menunggu teleponku, kalau aku akan meneleponmu. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk menunggu panggilan. Wanita itu dengan cepat mengambil tasnya dan menatap tajam ke arah Qiao Rao. Keluar dari restoran, dia merasa sangat tertekan. Melihat diri sendiri bisa memanjat orang kaya berlian ini, dihancurkan oleh gadis kecil ini. Tapi pria seperti Gu Haoran bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh gadis kecil seperti itu. Dia berkata dengan nada jahat, gadis yang sudah mati, tunggu dan lihat, kuharap kamu diusir oleh Presiden Gu secepat mungkin. Setelah menunggunya pergi, Gu Haoran juga meninggalkan pesan besar dan keluar dari restoran. Qiao Rao mengikutinya selangkah demi selangkah dan naik ke mobilnya tanpa ragu-ragu. Bawa aku pulang, dia berkata dengan ramah. Kembali ke kota, dia mengikuti Gu Haoran sepanjang waktu, dan dia belum pulang. Gu Haoran menatapnya dengan dingin dan berkata, Qiao Rao, apakah kamu bosan sekarang? Mengapa tidak beralih ke paparazzi? Menarikkah mengikutiku sepanjang hari? Wanita, tidakkah menurutmu itu suatu kerugian? Faktanya, wanita itu, yang secara tidak sengaja dia baca di majalah, adalah seorang pemuja uang sejati. Selalu bercampur di kalangan kelas atas, ingin menikah dengan keluarga kaya. Wanita seperti itu, Gu Haoran ingin membunuhnya juga tidak percaya. Jika Anda tidak menyukainya, bukankah menjijikkan jika dia menjadi seperti dia? Gu Haoran mencibir dan berkata, lelucon, ada apa dengannya? Dia harus memiliki wajah, dan tubuh yang hangat. Aku telah mengubah seleraku sekarang. Aku tidak menyukai tipe wanita seseorang, tapi aku suka ini tipe wanita. Jangan ikuti aku setiap hari. Kamu bukan hidanganku, tahu. Untuk mematahkan gagasan Rao, dia hanya bisa sedikit kejam, untuk membiarkannya memulai lagi. Dia tiba-tiba mencubit dagunya dan berkata, dengar, Yo, apapun yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Kamu dapat mendengarku dengan jelas sekarang. Aku tidak mencintai Qiao Rao. Aku tidak akan pernah mencintaimu. Gu Haoran terpaksa mencubit, Qiao Rao setengah sakit dagu, setengah sakit hati, mau tak mau dia tersedak dan mengeluarkan suara, aduh, lepaskan saja. Melihatnya begitu sedih, Gu Haoran segera melepaskannya. Apakah itu terlalu berat baginya? Qiao Rao menangis dan berkata dengan lantang, Gu Haoran, aku tahu kamu tidak mencintaiku. Mungkin kamu tidak akan pernah mencintaiku. Terserah kamu apakah kamu mencintaiku atau tidak. Aku tidak peduli, tapi aku mencintaimu. Aku akan selalu mencintai Gu Haoran. Mendengar pengakuannya, Gu Hao tertegun dan tidak bisa menyangkalnya. Saat ini, dia sering tergerak olehnya. Dia belum pernah melihat seorang gadis yang begitu tergila-gila padanya. Namun sayang pindah bukan berarti pindah. Dalam hatinya, hanya ada satu orang selamanya, yaitu Xia Tong. Ketika dia memikirkan nama itu, hatinya mulai sakit lagi. Baginya, cinta pada Xia Tong sudah menjadi penyakit mematikan, dan tidak ada obat yang bisa disembuhkan. Melihat Qiao Rao yang menangis, dia menepuk kepalanya dan berkata, baiklah, nak, jangan menangis, aku akan mengirimmu kembali. Qiao Rao menyeka air mata dan berkata, aku tidak ingin kamu menjadi seperti itu. Melihat cara dia menganiaya bala, Gu Haoran memberinya tisu, lap, jangan sedih, katakan saja, tidak ingin aku menjadi orang seperti apa. Qiao Rao lem untuk sementara, beberapa kata sangat sulit untuk diucapkan, katanya berkeliling tentang hal itu. Gu Haoran, kamu tidak bisa menjadi tipe pria yang tidak menghormati wanita setiap hari. Setelah mendengar ini, Gu Haoran berkata sambil tersenyum, nak, bagaimana aku bisa tidak menghormati wanita? Aku sangat baik kepada mereka. Aku akan membelikan mereka pakaian dan perhiasan paling mahal dan memberikan semua yang mereka inginkan. Qiao Rao tersedak dan berkata, tapi kamu tidak terlalu peduli dengan wanita-wanita itu. Kamu hanya merasa seperti mainan. Kamu akan menyakiti mereka dan membuat mereka sedih. Melihat gadis konyol ini, Gu Haoran terdiam beberapa saat dan berkata, gadis bodoh, tahukah kamu apa yang mereka inginkan? Apakah mereka punya perasaan padaku? Faktanya, tidak ada, di antara kita, ini adalah kesepakatan yang sangat mudah, mereka menemaniku melewati hari-hari tersulit. Aku memberikan mereka semua yang mereka inginkan.
Tak seorang pun akan sedih untukku. Jangan khawatir, Kiao Rao Rao berkata, tapi aku akan sedih untukmu. Kamu adalah pria paling sempurna dalam pikiranku. Melihatnya, Gu Haoran tersenyum masam dan berkata, sempurna, aku tidak ada hubungannya dengan kata sifat ini. Mungkin kamu satu-satunya gadis di dunia yang tidak akan pernah meninggalkanku. Tapi aku benar-benar tidak pantas mendapatkan cintamu. Lepaskan dan temukan seseorang yang benar-benar mencintaimu. Nikmati apa yang pantas Anda dapatkan saat Anda sedang dalam mood untuk cinta. Kiao Rao memandangnya dan berkata, Gu Haoran, menurutmu ini baik untukku. Dorong aku menjauh dan biarkan aku menemukan seseorang yang mencintaiku. Tapi kemudian saya tidak akan bahagia karena saya tidak menunggu orang yang saya cintai. Saya lebih suka menghabiskan seluruh hidup saya untuk mencintai seseorang yang tidak memiliki peluang dalam hidup saya daripada puas dengan hal itu. Jadi aku tidak ingin melihatmu meninggalkan dirimu demi Siatong. Begitu nama itu keluar, sepertinya dia menemui rasa sakit Gu Haoran. Dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Melihat lokasinya tidak jauh dari rumahnya, dia dengan dingin berkata kepada Kiao Rao, oke, cepat turun. Dia keluar dari mobil tanpa ampun. Air mata Kiao Rao Rao tidak bisa lagi berhenti. Sambil menyeka air matanya, dia berjalan menuju pintu. Setelah 2 langkah, dia tiba-tiba berbalik dan berkata kepada Gu Haoran, percayalah, Gu Haoran. Rasa sakit di dunia ini akan hilang seiring berjalannya waktu. Aku sedang menunggu hari itu. Hati dan katakan itu. Kiao Rao Rao tahu bahwa Siatong adalah rasa sakit di hatinya, tapi luka apapun akan sembuh, dia akan menunggu hari itu. Mungkin tidak pernah, tapi dia tidak menyesal. Gu Haoran memperhatikannya pergi dan tiba-tiba menghela nafas berat. Gadis ini terlihat seperti gadis yang tidak berakal sehat, namun sebenarnya dia pintar. Dia juga memiliki perasaan unik tentang kehidupan. Semakin baik dia, semakin sedikit dia bisa memprovokasi dia, tidak bisa menyakitinya, tidak bisa memberinya harapan yang tidak nyata. Biarkan cintanya di musim hijau ini tercekik dalam buayannya. Saya tidak tahu kenapa. Dia tidak ingin pulang malam ini. Dia ingin seseorang menemaninya. Jadi dia mengambil ponselnya dan menelepon salah satu wanita. Wanita-wanita ini, dia selalu tidak tahu siapa itu siapa, hanya dengan beberapa surat sesuka hati. Dia menelepon dan berkata, sayang, apa yang kamu lakukan? Kemudian dia mendengar suara seorang laki-laki dengan jelas, istri, telepon siapa? Ponsel di sana dengan cepat ditutup, dan kemudian dihubungi lagi setelah beberapa saat. Maaf, Tuan Gong, kakak saya baru saja ada di sana. Tidak nyaman bagi saya untuk menjawab telepon. Jika Anda ingin bertemu dengan saya akan segera ke sana. Suara wanita di telepon terdengar malas. Gu Haoran mendengar bahwa dia baru saja mengalami hubungan cinta, tetapi dia berpura-pura murni. Gu Haoran berkata sambil tersenyum, maaf, sayang. Aku bahkan tidak tahu kalau adik dari kakak laki-lakiku adalah istrinya. Apakah ini mode baru? Petik 2. Maafkan saya, Tuan Gong. Aku bersungguh-sungguh padamu. Jadi aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Ini mantan pacarku. Sekarang dia selalu menggangguku. Saya tidak bisa menyingkirkannya. Tuan Gong, jangan khawatir. Aku akan mengakhiri hubungan dengannya. Percaya saya. Petik 2. Tidak, gadis kecil, jangan belajar menyontek. Jalani hidup yang baik. Letakkan teleponnya. Gu Haoran tidak bisa menahan senyum. Hari ini, dia hanya ingin mencari seseorang untuk menemaninya. Tidak peduli siapa dia. Tanpa diduga, dia menemui hal yang menjijikkan. Seharusnya aku menelepon di depan Kiao Rao. Biarkan dia melihat apa yang disebut kerugian, itu tidak ada. Itu hanya sesuatu yang kamu sukai dan aku inginkan, jadi aku tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Ambil saja wanita-wanita ini sebagai hiburan sementara. Saat udara penuh hormon, saat para wanita berbisik-bisik di bawahnya. Saat itu, akan ada sedikit kebahagiaan, meski hanya rasa bahagia. Tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan, tapi itu sudah cukup. Setidaknya bisa menahan dinginnya malam yang panjang, rindu kepedihan Siatong. Keesokan harinya, seperti sebelumnya, Gu Haoran masuk ke kantor dan mendengar suara familiar berkata, "Selamat pagi." Gu Haoran melihatnya itu adalah Kiao Rao, dan dia terkejut, "Itu kamu lagi." Kiao Rao berkata sambil tersenyum, "Saya sekretaris baru Anda, tetapi saya masuk melalui wawancara."
Gu Haoran sebenarnya adalah dua yang pertama sekarang. Dia melamar menjadi sekretarisnya sendiri. Apa ini pengejaran tanpa memandang waktu dan tempat? Dia perempuan. Bagaimana dia bisa begitu berani? Dia berkata dengan dingin, saya tidak membutuhkan sekretaris Anda. Saya akan meminta Departemen Personalia memecat Anda. Kiao Rao Rao, Anda harus pergi sekarang juga. Melihat Gu Haoran hendak mengangkat telepon, Kiao Rao memegang tangannya dan berkata, jika kamu tidak mengizinkan aku menjadi sekretaris, saya akan masuk dan menjadi pegawai atau bahkan petugas kebersihan. Pokoknya, selama aku bisa berada di sisimu dan bertemu denganmu setiap hari, aku bisa melakukan apa saja. Memikirkan Kiao Rao Rao, seorang gadis yang murni dan cantik, membersihkan dirinya setiap hari, dia percaya bahwa dia benar-benar bisa melakukan hal semacam ini. Dia dulunya adalah perawat Siatong, dan dia juga membersihkan. Dia mengepel lantai di villa pedesaannya, tetapi jenis air yang menuangkan seember air ke lantai menghancurkan seluruh lantainya. Sampai saat ini, pikirkan semua biarkan dia merasa sakit kepala. Gu Haoran mengusap pelipisnya dan berkata, Kiao Rao Rao, tahukah kamu betapa berharganya waktu? Apakah kamu harus menyia-nyiakannya untukku? Apakah impian hidupmu seperti ini, mengikutiku setiap hari, seperti permen craft, kamu tidak bisa dihilangkan? Pernahkah Anda berpikir bahwa hal ini berdampak serius pada hidup saya? Kiao Rao Rao dengan tegas berkata, Gu Haoran, impian hidupku saat ini adalah bertemu dengan pria yang kucintai, yaitu kamu, sisanya bisa ditunda. Meskipun aku seorang wanita, aku bisa memulai sebuah keluarga dulu dan kemudian karir. Kamu selalu mengatakan bahwa aku telah mempengaruhi hidupmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa kamu juga telah mempengaruhi hidupku secara serius? Dulu aku adalah gadis yang bahagia, sekarang hanya kamu yang bahagia, aku akan bahagia. Jika tidak senang, aku juga. Nah, jika kamu menemukan gadis yang benar-benar kamu sukai, aku akan menyerah. Dia memikirkannya dan menambahkan, tapi menurutku kamu bukan tipe wanita seperti itu yang diberikan Gu Haoran padanya, banyak informasi dan berkata, perusahaan mengundangmu ke sini, bukan untuk membayar cintamu. Anda harus menunjukkan kemampuan kerja Anda, atau saya akan memecat Anda kapan saja. Petik 2. Baiklah, aku akan keluar. Kiao Rao Rao mengambil begitu banyak informasi tanpa rasa takut. Sebelum dia datang, dia tahu bahwa Gu Haoran pasti akan mempermalukannya. Jika dia tidak bersiap untuk ini, dia tidak akan datang. Melihat keluar jendela, dia bekerja keras. Gu Haoran benar-benar sakit kepala. Gadis ini, sungguh tak ada habisnya. Untungnya, hanya saja saat aku berangkat kerja, aku tidak bisa membiarkan dia mengikutiku saat aku pulang nanti. Di kali ini, telepon selulernya berdering, yang dilihatnya adalah telepon wanita, dia tidak bisa menahan senyum. Baiklah, hanya dia. Hari ini, apapun yang terjadi, dia ingin menyingkirkan Rao Rao. Di ujung telepon yang lain, terdengar suara cengeng, Tuan Gong, apakah kamu ingat aku? Tentu saja, sayang, mari kita berkumpul di malam hari dan pergi ke Hotel Kelly. Dia mengirimkan undangan secara langsung, dan dia tidak repot-repot bertele-tele tentang wanita-wanita yang bersurat ini. Terdengar, tawa yang jelas, Tuan Gu, kamu, benar-benar baik atau buruk? Sejauh ini, kami baru bertemu sekali. Bagaimana kita bisa berkumpul di hotel? Petik 2, jika kamu tidak pergi, selamat tinggal. Gu Haoran terlalu malas untuk bertele-tele dengannya. Begitu dia ingin meletakkan telepon, suaranya datang dari sana, Tuan Gu, mereka tidak bilang mereka tidak bisa pergi. Aku sedang memikirkan pakaian bagus apa yang akan kupakai malam ini. Sayang, kamu tidak harus memakai yang terbaik. Gu Haoran berkata sambil tersenyum. Benar, hubungan seperti ini sebenarnya sangat baik. Aku tidak lelah sama sekali. Dia hanya menginginkan wanita, patuh, menawan, liar, tidak masalah. Selama kamu memberinya satu, kamu tidak dapat memikirkan malam Siatong, itu sudah cukup. Bagian terbaiknya adalah kamu tidak perlu menghabiskan waktu saling menebak pikiran. Kalian adalah temanku. Ini adalah hubungan paling sederhana di dunia, hanya melibatkan hormon dan uang. Ketika dia keluar dari kantor pada malam hari, dia melihat Kiao Rao datang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Don jangan pergi terlalu jauh, kamu tidak mau mengikutiku pulang. Kamu pikir kamu siapa? Kiao Rao berkata dengan suara lembut, tidak,
Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sudah membaca semua informasinya. Gu Haoran masih menghargai kemampuan kerjanya, jadi dia menepuk pundaknya dan berkata, bagus. Selamat karena telah lulus wawancara saya, tetapi Anda hanya sekretaris perusahaan saya, bukan pelayan saya. Tolong jangan ikuti saya setiap hari untuk menghalangi kencanku. Dengar, kali ini aku tidak makan dengan wanita cantik, tapi pergi ke hotel. Itu tidak cocok untuk anak-anak, tahu. Sepatah kata membuat wajah Kiao Rao tiba-tiba menjadi merah. Kamu tidak bisa melakukan itu. Gu Haoran berkata, saya suka ini. Baiklah, jangan ganggu saya. Saya akan menikmati malam yang indah. Dengan itu, dia mendorong Kiao Rao yang menghalangi jalan. Meskipun dia melihatnya sedih, dia juga sedikit tertekan, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Melihat punggungnya, Kiao Rao menghela nafas. Karena Gu Haoran sudah mengatakan itu, dia tidak bisa mengikutinya lagi. Apa jadinya jika seseorang pergi ke hotel untuk kencan dan mengikutinya dengan sia-sia? Tapi bagaimana dia bisa mempertahankannya dan meninggalkan dirinya sendiri? Betapa dia ingin bertemu dengannya sebelumnya. Sejak hilangnya Xia Tong, Gu Haoran sepertinya telah kehilangan jiwanya. Di permukaan, dia terlihat biasa saja, namun nyatanya, dia adalah mayat berjalan. Coba pikirkan baik-baik, apakah dia benar-benar mendapatkan cinta Xia Tong? Jawabannya adalah iya, tidak sama sekali. Kalaupun ada suatu momen, mereka begitu dekat, nyatanya itu hanyalah fata morgana, sekilas saja. Faktanya, Gu Haoran, seperti dia, hanyalah angan-angan cinta. Xia Tong dan Tuan Qin benar-benar saling jatuh cinta. Setelah menderita, mereka sebenarnya tidak berubah. Kini cinta mereka telah bersemi. Mengapa Gu Haoran masih belum bisa melepaskannya? Tapi Kiao Rao juga memahami rasa sakit seperti itu, cinta yang mendalam tetapi tidak bisa merasakan rasa sakit, sungguh menyakitkan. Memikirkan Gu Haoran malam ini, dia ingin melakukan hal paling intim antara pria dan wanita di hotel dengan wanita yang tidak bisa dijelaskan. Membayangkan mereka berguling-guling dan berciuman di ranjang besar, dia tidak bisa bernapas. Dia tidak ingin melihat hal itu terjadi lagi dan lagi. Mengapa dia bisa menerima wanita yang tidak bisa dijelaskan itu, tapi bukan dia? Ada apa dengan Kiao Rao-nya? Dia ingin membuatnya sangat tidak menyukainya. Cinta seperti ini, seperti seseorang yang berjalan di jalur hujan yang gelap, selalu membuatnya melihat secercah harapan. Saat ini, ponsel Kiao Rao berdering. Setelah menjawab telepon, dia segera keluar dari perusahaan. Setelah mandi, Gu Haoran berbaring santai di tempat tidur besarnya, menunggu wanita yang dipilih secara acak dan menduduki peringkat pertama. Saat bel pintu berbunyi, Gu Haoran membuka pintu dan melihat seorang wanita masuk. Oh, itu dia. Dia senang dia membuat pilihan yang tepat. Wanita surat ini mengenakan rok putih. Kelihatannya potongannya sangat bagus. Ini jelas mahal. Rambut hitam panjangnya sangat lentur dan tersebar di bahu. Dan dia tidak menggunakan bedak apapun. Dia adalah seorang vegetarian sejati. Dia terlihat sangat segar dan alami. Yang paling penting adalah di antara kedua alisnya, dia agak mirip Xia Tong. Tidak heran dia menempati urutan pertama dalam alfabet. Ada alasannya juga, kelihatannya bagus dan bagus. Sayang, kamu di sini. Aku sudah lama menunggumu. Kamu mandi dulu. Gu Haoran berkata dengan ringan. Untungnya, saya tidak harus menghabiskan malam yang baik dengan seorang wanita yang tidak merasa banyak malam ini. Wanita ini terlihat cantik. Oke, hanya dia. Bahkan dia memikirkan tentang surat wanita itu, jika tidak apa-apa, tinggallah sebentar. Karena terlihat bersih. Ini sangat berbeda dengan kemarin. Para wanita yang telah bersama terlalu banyak pria takut akan membawa penyakit buruk padanya. Keamanan ini juga sangat penting. Jika Anda mengalami masalah seperti itu, Anda akan sakit kepala dalam waktu yang lama.